Cerita Para Puan. Halo kawan Puan, kita bertemu lagi di podcast Cerita Para Puan. Kali ini tamu kita, kalau misalnya kawan Puan lihat, mungkin kawan Puan akan melihat bahwa selebriti ini, ya saya harus bilang selebriti ini mungkin jadi agak jarang nih wirawiri di layar televisi kita, tapi itu lebih karena kegiatannya jadi lebih beragam. Dia sudah juga terjun di dunia politik, label di bio Instagramnya adalah entrepreneur, tapi juga punya banyak hobi, dari mulai diving, berkuda, sampai lain-lain. Nah, kita akan bahas juga tentang bagaimana sosok ini, para puan yang kali ini melihat mimpinya dan melihat perempuan Indonesia saat ini seperti apa. Nah, itu bagiannya akan seru. Jadi tamu kita saat ini adalah Kirana Larasati. Halo, Halo. apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Sehat-sehat. Ini kita langsung jump in aja. Kalau misalnya kita lihat Instagramnya Kiki, kan banyak banget tuh kegiatannya lagi suka diving nih. Iya. Artinya. Tapi ada diving, yoga juga. Yoga juga. Kalau aku nggak salah, berkuda juga. Berkuda. Ada beberapa juga tuh Free ya berkuda. diving. Free diving. Golf. Iya. Banyak banget kegiatannya. Itu memang sudah hobi yang dilakukan dari lama? Atau beberapa tuh kayak baru di pick up belakangan ini atau? Semuanya sudah pernah coba-coba di beberapa tahun sebelumnya, tapi nggak pernah jadi suatu hobi yang ditekuni sekali gitu. Nggak pernah jadi sampai ibaratnya levelnya naik gitu. Semuanya hanya pernah sebatas coba sekali-sekali. Nah, kebetulan pandemi kemarin, hashtag di rumah aja, aku karena pada dasarnya nggak bisa diem, jadi mencari-cari kegiatan dan karena aku memang suka olahraga, aku cobain kegiatan olahraga-olahraga yang aku bisa, dan akhirnya menjadi suatu jadi tekun ya, jadi tekun, dan ternyata jatuh cinta sekali dengan yang dulunya hanya coba-coba. Dan itu adalah, coba saya tebak, diving? Diving ya, udah jadi jatuh cinta sekali. Yoga juga jadi jatuh cinta sekali. Setelah pakai guru yang tepat, lalu dengan teknik yang benar, itu jadi jatuh cinta sekali. Free dive jatuh cinta sekali. Golf masih tahap awal-awal lagi, masih mengulang lagi. Berkuda jadi jatuh cinta sekali. Jadi jatuh cinta sekali. Iya. Tapi mau tanya dikit lebih spesifik soal yang divingnya. Karena ngelihat kemarin akhirnya sudah dapat sertifikasi rescue diver. Itu ceritanya gimana sih dari yang coba-coba sampai akhirnya ngambil sertifikasi yang sespesifik itu? Ya, jadi aku cerita dari awal ya. Ini agak seru sih. Jadi aku sudah pernah mencoba-coba diving itu di 2010. Di 2010 akhir aku ke Raja Ampat untuk suatu tayangan TV. Dan aku diving lagi dipaksakan. Itu bahkan ke bawah juga harus ditarik untuk tayangan, semua untuk tayangan. Bertahun-tahun aku masih belum suka tuh untuk diving. Masih belum, ya udah pernah kan, udah masuk portfolio, tapi nggak perlu lah kita ikutan lagi. Sampai akhirnya di 2008 kalau aku nggak salah ingat, mungkin kalian semua ingat ada kejadian di Thailand. Di mana ada 10 orang anak terjebak di dalam gua dan gua itu kebanjiran. Ya betul, selama lebih dari beberapa hari kayaknya. 8 atau 10 anak kalau nggak salah, tapi ya? harinya itu 10 hari ya kalau nggak salah ya, itu bisa dicek lagi. Dan satu dunia mau membantu. Satu dunia mau membantu, dan memang skill yang harus dipunya adalah cave diver gitu. Sampai saat itu kan aku sudah ngefans banget sama Elon Musk, dan Elon Musk juga udah mempersiapkan diversnya untuk diberangkatkan ke Thailand dengan teknologi yang sangat maju, tapi akhirnya mereka semua selamat lah dengan divers dari Inggris, dari lain-lain. Nah, kejadian itu adalah benar-benar titik di mana gue harus ngambil license. Kalau gue bisa diving, gue bisa berguna buat orang. Itu di dalam hati tuh kayak gitu. Menolong orangnya ya? Iya. Kayak dibilang suka sama diving, udah suka atau belum? Tapi gue harus ngambil license nih.
harus bisa ketika dibutuhkan harus bisa nolong orang gitu. Akhirnya selang 1-2 bulan aku ambil license. Kita ambil yang paling awal kan open water. Dapat sertifikasi open water. Udah jatuh cinta atau belum? Belum. Terus itu license itu cuma dipegang aja. Sampai akhirnya aku ke Maldives sama sahabat aku. Terus aku pikir, udah punya license masa nggak dipakai? Gitu kan. Terus aku coba juga di Maldives cuma sekali. Abis itu gak pernah sama sekali. Sampai akhirnya pandemi. Ketika pandemi, kan semua jalur tuh sempat ditutup. Orang gak boleh kemana-mana. Sampai akhirnya ada namanya Cungkring, teman aku. Akhirnya menghubungi, mau gak ikutan trip kita ketika ini ada pelayaran pertama. LOB dengan kapal pinisi. Akan berlayar pertama setelah dibuka jalur pariwisata gitu. Terus wah boleh gitu. Terus ini kegiatannya apa? Diving. Oh oke. Itu apa yang terlintas tuh? Oh gitu. Daftar aja. Cuma aku tertarik. Oh pinisi nih, foto-foto bagus. Dan belum pernah naik kapal pinisi. Terus aku bilang diving. Oke. Ada open water kok gue gitu. Terus udah gitu. Kayaknya mendingan kamu ngambil advance. Dia bilang gitu kan. Ambil advance karena di situ cukup arus dan kalau open water spotnya sangat sedikit buat kamu turun. Sayang nanti satu trip kamu cuma bisa turun sekali 2 kali. Ini ada temen untuk ngambil advance nih. Udah dikenalin sama temennya, akhirnya aku ngambil advance untuk persiapan ke sana, lulus. Sudah jatuh cinta atau belum? Belum juga. Padahal udah keren gitu ya. Udah naik tingkat. Udah naik tingkat. Sampai akhirnya berangkatlah kita ke Komodo, lalu diving di sana. Itu aku ingat di Castle Rock nama dive site-nya. Aku ngelihat pertama kali shark. Pertama kali dalam hidup aku ngelihat shark. Dan itu kayak, gue suka diving. Gue suka dunia underwater ini. Wah suka banget gitu. Itu si shark itu tuh semoga dia ingat terus sama aku juga. Benar-benar kayak magical sih. Shark gitu depan. Shark Gurano Bintang atau shark white tip gitu? Oh white tip, oke. White tip, black tip lumayan banyak sih di sana. Nah terus udah dari situ kayak langsung tuh itu kayaknya dive kedua atau ketiga di trip itu ya dari 12 dive. Udah langsung suka banget diving gitu kan. Next dive-nya aku kena arus. Masih di daerah yang sama? Enggak, udah beda side. Beda side. Cuma aku pikir aku bakalan mati. Oke. Itu detik-detik ini ya. Iya. Jadi aku kicking finding gitu kok kayak nggak maju. Terus aku bener-bener ngelihat Dimas Cungkring itu depan aku, terus aku kayak mau teriak tolong gitu kan. Ternyata dia lagi sibuk mau fotoin aku justru. Jadi dia nggak menangkap gestur itu ya? Dia lagi ngebelakangin aku, terus dia balik badan mau foto dari balik kayak si van gitu. Terus aku cuma gini, gitu doang. Maksudnya bukan pose. Tarik ya gitu. Terus akhirnya dia tarik, terus dia bilang tenang, tarik nafas, jangan panik gitu-gitu. So kayak di dalam Google-nya tuh udah kayak keringetan sendiri gitu. Nah, itulah dimana aku takut setengah mati, tapi itu membuat aku pengen diving lagi, gitu. Itu saat itu pas aku tanya ke teman-teman aku, tadi kok arusnya kenceng banget ya? Oh, itu arusnya mild, not even medium. Oh, so, kayak, gitu. Tadi tuh nggak ada apa-apanya, tapi karena masih baru dan masih panikan, jadi takut banget gitu. Nah, setelah itu kan di Komodo itu aku mungkin lognya baru dive ke-15 ya dalam hidup aku nih. Mungkin ke dive aku ke-30 aku baru mulai lebih menguasai diri. Butuh waktu juga itu? 30 butuh waktu banget. Dalam setahun kah atau 30 itu berarti span-nya lumayan lama tuh? Aku nggak tahu, ini mungkin jalan Tuhan banget ya. Sejak aku diajak sama Dimas Cungkring itu, setiap bulan aku pasti ada trip. Pasti ada trip. Sekali 2 kali, minimal sekali. Jadi kayak berangkat,
berangkat gitu. Sampai akhirnya ya karena sering menjalankan jadi lebih jago aja. Oke, butuh self determination lah ya. Yes. Itu ya. Mengambil sertifikasi rescue diver tadi Iya. itu untuk apa? Menyelamatkan. Ya, jadi tadi kan advance tuh Iya, ya aku, udah dan aku advance. masih berapa puluh log, aku masih panik, masih takut Kebawa arus, arus. takut mati. Ya semua orang pasti takut mati sih, cuma aku panik sekali. Nah, akhirnya aku kepikiran aku harus ngambil rescue. Oke. Sebelum aku bisa nyelamatin orang, aku harus tahu cara-cara menyelamatkan diri aku sendiri gitu. Ya, itu universal banget juga loh. Menyelamatkan diri sendiri dulu baru menyelamatkan orang lain. Ya. Itu jadi penting banget. Ya. Kalau misalnya kita tahan dulu yang ke situ karena itu kayak pembahasannya bisa kemana-mana. Tapi balik dikit aja bahas soal hobi yang tadi macam-macam itu. Penasaran sih dari banyak kegiatan, what does it gives you sih sebetulnya, kayak apakah kita misalnya atau misalnya di kamu gitu, misalnya di Kirana memang rasanya diri itu lebih happy, diri itu lebih fulfilled dengan banyaknya kegiatan, atau karena bisa jadi setiap orang berbeda, ada yang Ya, butuh betul. hanya satu kegiatan gitu ya. Betul. Ini ada dua jawaban kalau gitu. Kenapa aku melakukan hobi itu satu pertanyaan, dan kenapa banyak itu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan pertama, aku melakukan hobi-hobi itu apa yang aku dapat? Aku merasa di hari-hari sekarang ini banyak sekali tingkat stres yang sangat tinggi, diikuti dengan tingkat kesedihan yang tinggi, apalagi di masa pandemi. Pikiran banyak kemana-mana tidak menentu. Nah, aku in doing sports or our hobbies, it's also a form of meditation. Gitu. Jadi ketika aku lakukan hobi-hobi yang sangat-sangat aku suka untuk lakukan, itu memberikan ketenangan di pikiran. Aku nggak lagi susah di dalam pikiran ya, tidak lagi terlalu sensitif terhadap suatu masalah. Terus aku tipe orang yang worry-nya tuh agak tinggi sebenarnya. Jadi kalau aku sudah worry-nya itu sudah terlalu hampir maksimal gitu, aku harus tahan. Karena aku harus mengenal diri aku. Nah, caranya itu aku dengan melakukan hobi itu. Jadi aku back to zero gitu, in state of mind ya. Jadi nggak terlalu worry orangnya, lebih tenang mengambil keputusan, lebih bijak dalam melihat keadaan gitu. Dan itu aku dapatkan setiap selesai melakukan hobi aku. Oke, jadi memang akhirnya dia bertindak sebagai penetralisir ya. Setiap kali udah kayak oktan tinggi, kita lakukan sesuatu, betul, dia tone down lagi. Walaupun aku lakukan itu bukan hanya ketika aku butuh ya, tapi karena memang sudah suka sekali, jadi butuh nggak butuh aku pasti lakukan saja gitu. Aku pergi diving atau free dive kalau di Jakarta, atau berkuda gitu. Jadi memang karena suka sekali dan benefitsnya itu. Nah, kenapa aku punya hobi banyak gitu kan? Mungkin ada orang yang bilang terlalu banyak jadi nggak fokus atau gimana. Sebenarnya sih kalau aku boleh memilih, aku mau diving tiap hari dan punya kuda sendiri gitu. Yang lain-lain enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi aku tipe orang yang agak-agak nggak bisa diem, harus ada kegiatan setiap hari. Aku merasa kalau aku nggak ada kegiatan tuh, mau itu olahraga ataupun pekerjaan, aku kayak orang yang maaf gitu ya, seperti orang useless. Dan aku sangat membenci perasaan itu di diri aku. Kamu nggak ngapa-ngapain sih? Aku nggak ngapa-ngapain sih gitu. Nah, kan aku diving nggak bisa di Jakarta tiap hari. Kalaupun bisa mungkin ke Pulau Seribu, tapi Pramuka atau apa gitu ya. It's not as beautiful as di timur gitu ya. Jadi salah satu hobi yang bisa dilakukan yang lebih dekat, lebih terjangkau dari rumah adalah berkuda, which is nggak dekat juga. Tapi bisa lah tiap hari atau seminggu 2-3 kali. Atau kalau mau lebih dekat lagi, golf. Ya. Atau kalau kangen banget sama air, bisa free dive. Oke. Kalau berkuda nih,
Berkuda itu, apa sih yang dirasain sama Kirana? Kenapa itu kayak, bikin seneng banget, bahagianya banget, nyaman banget, apanya sih? Aku tuh mendapatkan power atau aku charge energi aku itu ketika aku sendiri. Ketika aku diving kan otomatis bukan beregu ya, maksudnya yes kita Ada rame-rame tapi banding. itu kan kita satu-satu, ibarat orang jalan-jalan gitu Oke. sendiri, nggak pakai ngobrol, nggak pakai Mhm. apa. Sama juga halnya dengan berkuda, cuma aku sama kuda, ibaratnya kan aku sendirian dengan semua Mmm. pencerahan di dalam diri aku Mhm. gitu. Em, Ketika aku berkuda itu, aku merasakan energi yang terjalin antara aku sama kuda Mhm. gitu. Jadi itu tuh kayak the closest to nature buat aku ya. Aku mendapatkan energi itu dari kuda kayak eh, kasih sayangnya, pengertiannya, tenaganya. Dan ketika kita agak berlari sedikit gitu, aku ngerasa freedom Mhm. gitu, Mhm. kayak orang lepas Mmm. gitu loh. Mhm. Itu tuh perasaan-perasaan kebebasan itu yang aku cari ketika berkuda dan juga diving. Diving itu kalau misalnya kita lagi jatuh gitu ke bawah, oh Oh, itu makanya ketika lagi ada yang kusut itu beneran langsung langsung hilang. tiba-tiba nggak Mhm. ada aja. Mhm. 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 Kalau bicara dari semua kegiatan, nggak harus hobinya Kiki gitu, pernah nggak keluar dari comfort zone karena tahu bahwa, "Enggak, emang gue harus keluar, nggak Oh oke, enak." tapi nggak harus hobi ya. Nggak harus. Oke, jujur aja tadi kan sempat waktu opening disebutkan bahwa aku lagi jarang di TV. Itu adalah aku sedang keluar dari comfort zone aku. Jadi sebetulnya TV itu adalah comfort zone? Yang aku kenal pada saat sebelum aku ibaratnya ambil cuti, itu Mhm. adalah comfort zone. Cerita-cerita yang ditawarkan itu masih begitu-begitu aja, selalu menjual derita, selalu menjual hati istri yang menderita, Oke, iya, iya, iya. gitu. Ya bukannya gimana-gimana, istri-istri juga pasti banyak yang punya curhatan Mhm. lah ya. Mhm. Mhm. Cuma menurut aku kalau kita mau memperbaiki kualitas kita, memperbaiki kualitas penonton kita, memperbaiki dan secara tidak langsung memperbaiki kualitas karakter bangsa kita harus kasih tayangan yang bagus. Mhm. Emang sih harus modal dikit gitu, artinya kan marginnya lebih kecil, Mhm. tapi kan kita karmanya bagus gitu Mhm. loh. Nah, aku nggak tahu bentuk protesku ini ada hasilnya atau enggak. Yang jelas ya aku jadi nggak dapat ya jadi menolak pekerjaan ya. Mhm. Em, Cuma ya setidaknya aku tahu aku lebih melakukan hal yang benar lah gitu. Dan kalau dulu aku kerja karena ngelihat uangnya. Karena aku ngerasa hidup ini butuh duit, pokoknya duit, 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 duit. Mhm. Apapun judulnya, gue ambil asal ada duitnya dan duitnya oke. Mhm. Kalau sekarang aku harus keluar dari comfort zone aku, gitu. Mindset aku cukup bangga dengan diri aku udah banyak melakukan perubahan di mindset aku bahwa kalau lu nggak suka jangan dijalanin. Oke. Rezeki itu datangnya dari mana aja selama lu coba. Aku nggak mau lagi dikontrol oleh keadaan, aku yang kontrol keadaan, aku yang kontrol hidup aku, gitu. Oke. Dan menurut aku keluar dari comfort zone aku. Gampang? Tidak. Ada saat-saat, ya pasti namanya orang usaha, namanya orang bisnis, orang mencari uang, ada saat-saat nggak punya uangnya dan itu cukup membuat asem ya. Mhm. Mhm. Tapi saya memilih untuk nggak usah kasih lihat, gitu. Jadi kemungkinan orang nggak ada yang tahu. Oke. Saya tuh sebenarnya jadi agak tergelitik deh, tadi ya pas ngasih tahu bahwa, saya mau ambil balik, saya mau take control. Ya, Saya maunya saya yang mengendalikan ini dan itu gitu. ya, Tapi, di satu sisi tadi cerita juga bahwa, itu keluar dari comfort zone, yang artinya pada saat itu, pemasukan mungkin jadi ada yang berkurang, karena kan tadi ya, apakah gampang? Ya enggak gitu. Eee, apakah
take control, kendali mimpi gitu ya. Ya. Mimpi dan keinginan kita. Kalau misalnya Kirana lihat sendiri, perempuan sudah banyakkah melakukan itu atau kadang mereka tidak sadar bahwa mereka butuh atau gimana? Karena itu hal yang banyak dialami perempuan juga sih. Kita ngomongin perempuan Indonesia ya. Sudah cukup banyak yang sadar bahwa kita bisa mengendalikan hidup kita sebagai perempuan. Tapi masih lebih banyak lagi yang belum aware bahwa kita adalah si pemilik hidup kita. Kalau aku lihat, mungkin aku tidak bisa melihat secara keseluruhan di perempuan Indonesia, tapi di teman-teman aku masih ada yang, ini terutama ketika sudah menikah. Ketika sudah menikah, itu kehilangan jati dirinya. Mungkin nggak yang ekstrim atau gimana ya, tapi seperti tidak punya mimpi lagi. Alhamdulillah kalau misalnya memang disupport secara full oleh suami. Tapi disupport secara full oleh suami itu adalah suatu hal yang lumrah. Bukan berarti kamu nggak boleh punya mimpi gitu. Ketika kamu disupport secara full, jadi oke, lu di rumah aja ngurusin anak ya, gitu. Kan udah disupport semuanya, lu mau belanja silakan. Kemungkinan dia masih pengen punya karir, tapi semua itu dia surprise, jadi nggak berasa lagi, jadi kurang mengenal dirinya lagi, dan oh ya udah udah tercukupi kok semuanya. Padahal karir is not about money. Berkarir bukan karena kita bukan hanya karena kita mengejar income, tapi berkarir itu suatu bentuk aktualisasi diri, gitu. Ada juga perempuan yang mempunyai pilihan memang ingin mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu nggak ada salahnya sama sekali. Yang menurut aku sangat disayangkan kalau keinginan kita yang genuine dari dalam hati itu sudah lepas dari diri kita. Lupa. Nggak ada kontrol lagi sama diri kita. Gitu. Apapun yang dipilih seharusnya bisa mewakili nama kita. Kirana tuh apa sih? Dia maunya ngapain? Itu jangan sampai identitas ini hilang gitu. Tapi itu penting sih, sebab para puan itu kan juga bicara soal mimpi perempuan, bahwa setiap perempuan yang punya mimpinya itu punya kekuatan loh untuk memperbaiki dirinya, untuk akhirnya punya efek ke orang lain, ke anaknya minimal, dan ke hal-hal lain gitu sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita bicara dikit deh, tadi Kirana udah bilang soal aku bisa jadi A, B, dan C. Kirana sendiri kan di IG aja di situ tertulis entrepreneur. Ya, dulunya aktor. Nah, lalu berganti tuh jadinya entrepreneur. Tapi kan yang kita tahu, kalau nggak salah Kirana kan juga punya peran politik ya? Betul. Punya peran politik, oke. Nah, kalau misalnya ada seperti itu gitu, lalu kamu akan mendefinisikan diri kamu, Kirana itu apa dan siapa? Kirana Larasati is an entrepreneur yang mempunyai aspirasi politik yang kuat dan dulunya memang aktris sampai sekarang. Oke, bicara entrepreneur deh. Ya. Lagi bisnis apa sih sebetulnya? Aku ngeliat ada beberapa kan kayak properti. Ya. Apakah itu atau ada yang lain? Betul, properti. Jadi aku bahasin dulu deh title itu ya, dari aktor ke entrepreneur. Itu memang suatu pertanyaan sih buat banyak orang. Somehow aku sudah di dunia entertainment itu udah dari 16 tahun. Aku pikir saat itu aku pede banget. Jatuh cinta sama acting, aku merasa actingku bagus dan orang-orang berpendapat seperti itu juga. Sutradara mengakui dan aku punya passion yang passion itu sangat besar dan growing gitu. Makin besar. Dan aku kayak, oh gue akan berakting selama-lamanya. Ternyata itu bisa shifted loh. Oke, itu menarik ya. Passion orang, kamu tanya tahun ini dengan 10 tahun lagi itu bisa shifted dan itu tidak salah sama sekali. Aku ternyata mengalami.
ketika aku udah mau 30 ya 28-an lah, entah aku mulai mikir ngelihat ayahku pebisnis gitu, punya usaha ini itu. Ini menarik. Tiba-tiba aja gitu. Ini menarik sekali. Tapi aku masih dengan excuse. Tapi kan gue butuh duit sehari-hari gue. Mendingan gue entertainment aja. Pekerjaan gue itu kok. Ngapain gue nanti ngulang lagi dari nol. Balik lagi tuh. Kan gue butuh duit. Kan gue ada pengeluaran bulanan. Gue ada lifestyle. Ada beli makanan segala macam. Gue gak mau ambil resiko. Nah sampai akhirnya terjadi benar-benar shifted passionnya dan memberanikan diri keluar dari comfort zone karena didorong juga atas ketidakpuasan dan bentuk protes terhadap gue capek banget gini, gila. Ceritanya begini banget dan untuk berakting adegan itu tuh malu sendiri dalam hati. Kayak pas mau ngeluarin kata-katanya tuh dialognya tuh kayak nelen jamu gitu, kayak ditelan bulat-bulat gitu, susah banget. Khawatir karena orang akan ngecap dan mengenal. Aku nggak khawatir orang apa, di dalam sendiri aku sendiri yang malu. Kayak masa gue ngomong gini, ini adegan yang sangat nggak banget gitu loh. Ini nggak banget dan ini terlalu dibuat-buat dalam hati aku. Tapi itu semua kalah sama gue butuh duit. Gue butuh duit, gue nggak suka bodo amat, yang penting duitnya datang. Nah dulu aku seperti itu. Sekarang karena itu semua bersamaan tuh, alhamdulillah passionnya berubah jadi oke, gue bisnis aja. Terus gue akan mau acting lagi kalau cerita gue udah suka. Karena gue bukan butuh duit, tapi gue butuh melakukan sesuatu yang gue suka. Dan kalau masalah duit, gue dari entrepreneur aja. Jadi gue nggak lagi diperbudak sama duit ini yang aku pikir easy money di entertainment. Tapi butuh duit ya, ketika perempuan ini jadi agak minggir dikit. Kalau perempuan teriak atau bilang gitu ya, bersuara bahwa gue butuh duit, makanya gue bekerja, gue ambil ini. Kalau dari pendapat Kirana sendiri gimana soal perempuan yang bilang gue butuh duit? Menurut aku nggak salah. Menurut aku nggak salah. Yang dari tadi aku cerita itu adalah pilihan hidup aku untuk mengatakan bahwa gue tidak mau lagi diperbudak dengan mindset uang, bahwa gue butuh duit. Dan gue pernah melakukan itu dulu. Dan gue menyadari bahwa itu tidak membawa gue ke titik kebahagiaan. Gitu. Tapi kalau masih ada yang seperti itu sangat wajar dan itu adalah pilihan hidup. Dan itu yang jadinya menarik adalah pas bahkan sebelum ada di titik capek pun gitu ya, itu kan kamu cerita tadi akhirnya kamu ingat, gue mau take control balik hidup gue nggak mau mimpi gue stuck di masalah gue punya duit atau tidak punya duit. Ada hal lain yang gue kepengen juga, itu yang rasanya juga teman-teman perempuan bahagia sih. Teman-teman perempuan perlu tahu ya. At some point in this life, bahagia itu bukan lagi membeli barang mahal. Dulu aku suka banget show off. Aku pikir aku butuh validasi dari orang, dari followers di Instagram. Kan zaman Instagram dari lama ya. Kayak kalau dapat likes atau aku bisa pamer pakai tas apa tuh kayaknya tuh wah gitu kan, keren banget, berarti Kiki kaya gitu. Simbol sukses kan simbol gitu sukses. Ya. Dan mungkin nggak salah, tapi aku at some point udah lewat. Aku udah nggak bahagia lagi lihat tas-tas aku. It doesn't spark joy anymore. Aku ngeliatnya udah kayak nggak ada perasaan apa-apa. Terus aku mikir, ngapain dulu gue mati-matian cari duit cuma buat beli sesuatu untuk mendapatkan validasi dari orang yang gue aja nggak kenal. Sekarang aku lebih kayak, oke, beli barang ini butuh atau enggak? Made in Indonesia atau enggak? Itu juga. Pilih lokal aja tuh ya. Itu penting. Ini bawa joy atau enggak ke aku? Ada artinya atau enggak? Itu jadi semoga aku semakin jauh dari sifat-sifat kesia-siaan dan mubazir. Karena dulu, tapi itu fase dalam hidup kali ya. Dulu sekuat tenaga mencari pengakuan dari orang gitu.
ganti mobil baru, terlihat bagus, baju nggak mau sama di Instagram. Kalau sekarang sih aku omelin kalau ada yang komen, ngapain lo komen baju gue, gitu. Yang penting kan apa yang kita lakuin, bagaimana cerita kita, bagaimana serunya kegiatan itu. Nggak cuma sekedar hal-hal yang fana gitu loh. Soal tadi membuang barang yang tidak sparks joy. Iya. Itu kan ya kita tahu itu Marie Kondo banget gitu ya. Tapi kan sebetulnya itu kayak filosofis ya. Itu kita bisa lakukan dengan banyak hal di hidup kita gitu. Ada kalanya kita akhirnya ngelihat yang orang suka bilang toxic relationship. Apakah itu teman yang akhirnya jadi kok lama-lama dia jadi nggak nyambung ya sama gue. Kok dia malah jadi memberi influence buruk ya ke gue. Itu kan akhirnya pelan-pelan juga kayak ada seleksi alamnya gitu ya. Kirana ngalamin kayak gitu juga? Mengalami. Menurut aku, setelah ini banyak hal-hal yang udah aku alami, apapun yang tidak mendukung kamu mencapai goals atau mimpi kamu, tinggalkan. As simple as that. Tinggalkan. Orang, kegiatan, barang-barang, mereka semua yang tidak mensupport kamu untuk mencapai goals kamu, tinggalkan. Hidup kamu itu punya kamu sendiri. Bukan punya orang, bukan punya orang tua kamu, bukan punya anak kamu, bukan punya suami kamu. As a human, hidup kamu ada sejatinya punya diri kamu sendiri. Tentu saja ada interaksi dengan manusia lain, yes. Tapi if we're talking about goals yang kita ingin sekali capai, kalau kamu benar-benar mau capai, prinsip itu harus ada. Itu kali akhirnya sama dengan kayak kawan Puan yang mungkin masih single. Mungkin masih single atau malah mungkin mereka sudah dalam hubungan tapi sebetulnya hubungannya nggak membuat mereka maju. Tidak ada yang membuat mungkin karakter mereka juga jadi lebih baik gitu kali ya. Mimpinya juga nggak tercapai. Hal yang sama mungkin bisa diterapkan ya. Ini kita nggak suruh orang terus putus pacaran atau apa gitu. Tapi ketika urusannya dengan pasangan, itu kan kadang susah banget ya. Ada kalanya buat perempuan itu susah gitu. Kalau dulu aku pikir harus berkorban ya. Berkorban loh, itu sacrifice untuk cinta kita, untuk hubungan ini supaya terus berjalan. Tapi kalau sekarang aku pikir, kalau pasangan kita tidak bisa membuat kita lebih baik, tidak membuat income kita lebih baik, tidak membuat kita mencapai mimpi kita, tinggalin. Kalau pasangan kita tidak mau kita menjadi lebih baik, itu dia nggak cinta berarti. Cinta itu bukan sekedar perasaan menye-menye cinta. Cinta itu artinya kan care ya. Kalau care mau lihat dia menjadi, pasangannya itu menjadi growing, tumbuh gitu. Kalau dia tidak dia mengekang atau meminta kita melupakan mimpi kita, berarti nggak cinta. Berarti kita doang yang kecintaan mungkin. Kitanya yang tercinta-cinta. Iya. Apakah hal yang sama juga Kirana pelajari sesudah melewati hubungan dengan hubungan sebelumnya? Pernikahan? Sadly jawabannya. Jadi perpisahan aku dengan mantan suami itu justru nggak ada hal-hal yang prinsipal kayak gini nih. Jadi lebih ke karakter yang sangat-sangat tidak cocok dari awal, tapi kita paksakan untuk menikah. Sign-nya sudah ada dari sebelum menikah, tapi begitu naifnya aku pikir mungkin bisa berubah kalau sudah menikah. Ternyata orang tidak berubah. Siapapun kita nggak akan berubah. Jadi memang perpisahan itu terjadi karena ketidakcocokannya itu udah nggak bisa lagi. Tapi hal-hal yang tadi, yang prinsipal yang tadi aku sebutin, bahkan nggak kejadian juga karena nggak sampai ke situ gitu. Nah, tapi ada cerita yang lebih seru lagi bahwa setelah beberapa bulan berpisah, akhirnya aku punya pacar nih. Somehow pacar aku saat itu ya, sekarang udah putus juga. Dia itu menjadi mentor di karakter aku, di kehidupan aku saat itu. Saat itu aku yang orangnya suka show off, aku yang melakukan apa-apa itu karena aku butuh uang, selalu memilih pekerjaan berdasarkan
uang mana yang menawarkan nominal yang lebih besar. Dia yang pelan-pelan mengajarkan karakter bahwa pertama, validasi dari orang lain itu nggak penting karena tidak mendatangkan apa-apa di dalam karakter kamu. Kedua, melakukan apa-apa dengan uang sebagai startnya. Karena dia melihat aku tiap berangkat syuting, aduh capek nih, aduh nggak suka banget deh, aduh ini udah nggak enjoy banget. Itu udah harus butuh evaluasi tuh Iya, harusnya. dia bilang, kamu suka nggak sih sebenarnya? Enggak, aku nggak suka nih ya ceritanya gini. Then why did you do it? Tapi pada saat enggak, enggak, jangan sedih, pelajarannya lama. Saat itu aku kayaknya, lah gila ya lo enak ngomong kayak gitu. Orang kaya gitu kan. Gue masih kerja nih ya dari pagi sampai malam sampai kucel kayak gini karena gue butuh duit. Udah kan, dia diam. Terus dia bilang zero dependency. Jangan tergantung sama orang. Take control of your life. Jadi itu tuh maksudnya kayak gini. Jangan nunggu bola. Jemput bola. Kalau mau apa-apa tuh jemput bola. Mau mulai usaha, kita yang datengin permasalahannya, kita bikin konsepnya kayak gimana, kita bikin usahanya. Jangan nunggu ada orang datang, investor bawa duit sekoper, lu kerjain ini dong, bikin bisnis ini, gitu. Nah, masuk apa enggak? Enggak masuk. Saat itu aku enggak masuk. Sampai putus enggak masuk. Serius. Ini prosesnya beneran panjang nih berarti. Panjang, sampai putus enggak masuk. Putusnya baik-baik. Karena mungkin dia udah capek kali. Enggak, aku juga enggak ngerti kenapa putus saat itu ya. Itu kayak udah run dry gitu loh. Ketemu juga udah males gitu-gitu. Akhirnya kita sepakat putus. And then punya pacar lagi dong, ya kan? Nah, disitulah aku baru pas pacaran sama yang next one ini, aku kayak, oh ini yang dikasih tahu dulu sama si, kita sebut aja X lah ya, sama si X gitu. Aku saat itu ngeliat pacar aku, ngeliat norak banget nih orang ya. Kemana-mana ngomongin duit, kemana-mana ngomongin status, kemana-mana ngomongin gue itu adalah, kemana-mana gue pakai mobil, kayak dikasih kaca gitu maksudnya. Gue kenal ini. Aku tuh kayak, oh shit, oh ini rasanya jadi si X dulu ngelihat aku berarti kan, oh shit, norak banget gitu. Untung sopan gitu, untung sayang gitu kali ya, jadi nggak tegas banget. Aku dimarahin aja. Tapi pas next one, ouch. Kok orang-orang ternyata dan orang yang suka show off tuh gini tuh ternyata jadi buat aku sih norak banget gitu ya. Dari situ aku benar-benar belajar itu baru. Jadi mungkin setahun setelah putus lah aku baru dapet tuh di otak aku. Oh ini poin yang ini poin yang itu. Terus pacarku yang saat itu yang baru itu bilang, iya kan dia kan kerja di corporate. Terus tiap hari ngeluh, bos gue gini. Gue capek tiap hari kayak gini. Gue tuh bisa keluar cuma weekend. Lo ngertiin dong, ini waktu gue tuh dikit, lo temenin gue bla 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 dengan semua keluhannya. Terus aku bilang, ya kalau nggak suka keluar aja. Aku mau kerja apa di Jakarta? Ini kayaknya gue yang dulu nih. Duh ini kayak dikasih kaca banget. Berarti kalau misalnya kita ditanya nih akhirnya gitu, Kirana ditanya, berarti value yang kamu punya apa sih? Menurut kamu punya value apa aja sih, set of values, sehingga ketika melihat orang atau melihat pasangan yang gini nih yang gue cari, apakah kayak udah sampai di titik, oh saya udah tahu nih, kayaknya value saya adalah A, B, C. Aku menyukai orang yang punya tingkat spiritualitas yang tinggi, orang yang percaya akan Tuhan, orang yang berbuat perbuatannya sehari-hari itu karena keyakinannya akan Tuhan, not necessarily agama tertentu ya. Jadi orang yang punya energi yang lebih besar di dalam, punya passion, orang yang feminis, orang yang bisa take care aku, dan juga sebaliknya, tapi tidak menguasai aku.
Take care itu macam-macam, dari mentally, physically, financially. Menurut aku itu penting. Oke. Dengan level pekerjaan, karir ataupun financial tertentu pasti. Oke. Gitu. Sebab tidak ada yang salah dengan punya kriteria itu. Itu Tidak ada yang salah. ya, Itu yang preference masing-masing. betul, itu yang penting harus dikasih tahu Iya. ya. Kalau misalnya bicara soal kan Kirana punya putra, Iya. Kyo. Iya. Gimana kalau misalnya kalau boleh tahu gimana tuh Kyo melihat mamanya? Apakah Kyo melihat malah bahwa mamanya tuh ada perubahan dulu? Oh, mamanya sekarang jadi mengajarkan Kyo mungkin hal-hal yang jadinya ada yang berbeda mungkin atau ada tambahan? Belum. Kyo baru mau umur 5 tahun. Dan dia belum bisa menilai. I see. Dan belum bisa diajak berbicara sedalam itu. Oke. Tapi nilai-nilai apa sih yang menurut Kirana tuh penting banget akhirnya mau Kirana turunkan dan share ke anak? Aku mau dia menjadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dulu sih. Gitu. Sekarang ini aku nggak ada memberi dia pelajaran karakter yang bagaimana banget, how to be a gentleman, enggak. Tapi aku tahu value yang akan aku set seperti apa. Aku mau dia jadi orang yang berguna. Ini mungkin terdengar klise, tapi banyak banget orang nggak berguna di dunia ini. Bener deh. Apalagi sumuran-umuran aku, ya nggak tahu ke bawah-bawah ya. Ntar aku di demo lagi. Cuma intinya sumur-umuran aku, jujur aja banyak banget laki-laki nggak berguna. Bener. Coba. Pertama kita harus luruskan dulu nih. Nggak berguna nih gimana dulu nih? Enggak, gini loh. Dia nggak tahu arah hidupnya kemana. Oke. Dia masih mengandalkan orang tua. Iya. Menurut aku mengandalkan orang tua nggak apa-apa kalau kamu umur 18 tahun. Oke. Kalau kamu umur 31 tahun, 30 ke atas. Masa kamu ngandelin orang tua? Harusnya orang tua ngandelin kamu buat bantuin orang tua. Maksudnya gitu sih. Oke. Ini sorry nih. Loh, kita mau memperjelas kan Iya. supaya nggak ada yang salah paham. Aku mau dia bisa mandiri. Aku mau Kyo kepada perempuan tidak seksis. Kyo bisa melihat perempuan sebagai manusia, bukan objek seksual. Yes. Kyo menjadi gentleman sejati yang tender loving, yang bisa merayu tapi tidak merendahkan. Gitu. Oh, kita suka dirayu. Oh, tapi jangan sampai dilecehkan. Ya. Gitu. Okay. Jadi tahu batasan. Gitu. Aku nggak mau anak aku kuper juga. Oh, malu ketemu ini, Bu. Are you serious? Aku aja nggak ada malu-malunya. Dan tidak rasis. Mungkin sekarang kita bisa agak shift dikit nih perannya Kirana gitu ya. Sebagai single mom. Ya. Kan kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat kita itu masih melihat single mom itu dengan underestimate. Oke, itu udah ketemu kita ya satu ya label bahwa kita menganggap banyak orang menganggap single mom itu di underestimate. Ada hal lain nggak sih yang mungkin Kirana pernah rasakan juga sebagai single mom, karena kayaknya yakin banget kawan Puan juga banyak mengalami hal yang sama gitu. Adalah mungkin beberapa kali ya netizen yang usil dengan menganggap itu hina. I see. Gitu. Lebih dari laki-laki sih sebenarnya netizen kalau dilihat dari cara bicaranya ya. Pertama kayak single mom, ya lu bisa apa tanpa laki-laki, itu pertama. Pernah ada yang keluarin tulisan komen gitu ya? Ada aja di DM tapi ya, nggak berani di komen. Takutnya ya di DM. Cukup nyakitin loh itu. Terus kalau di situasi nyata gitu, situasi ngomong langsung juga pernah ada sih. Oh ya? Bukan beberapa lah, 1-2 lah ya. Bapak-bapak di lingkungan politik yang mungkin lebih ke, kalau yang pertama godainnya seksis. Ya. Godain godain status ya, kayak janda gitu, butuh belayan. Gitu. Jadi ya sama saya aja gitu, ibaratnya kayak gitulah. Tapi memang nggak segamblang itu sih. Terus yang kedua, ngomong langsung lagi ngobrol, udahlah Kirana, kamu enggak, udahlah Kir,
Enggak, jangan panggil Kirana Kir. Udahlah Kir, gak usah kamu mikirin nikah-nikah lagi. Ngapain sih? Kamu pikirin aja anak kamu. Kamu itu kan single parent. Kamu hanya pikirin anak kamu aja. Kalau sama saya kan gak usah mikirin bekerja lagi. Dia punya istri ya pastinya ya. Aku kayak, wait, ini ada beberapa poin nih. Pertama, lo punya istri. Kedua, terus kenapa single parent? Ketiga, gue kerja bukan karena gue single. Punya suami pun gue pengen kerja karena gue suka bekerja. Terus siapa lo ngatur-ngatur supaya gue harus mikirin anak gue aja dan tidak memikirkan kehidupan gue? Ya kan maksudnya mikirin harus fokus sama anak jadi ibu rumah tangga dan lupakan semua mimpi-mimpi kamu sebagai perempuan gitu kan maksudnya. Karena kan semua akan dia penuhi gitu. Aku langsung emosi, nafsu aku dengarnya. Kalau akhirnya kan makanya ada omongan kan jangan main-main sama perempuan khususnya kalau dia punya mimpi dan drive yang tinggi loh gitu. Betul. Ini obrolannya udah seru banget. Tapi kalau misalnya akhirnya bicara ya soal kayak mimpi, kan kamu cerita tuh udah banyak banget bahwa kamu udah ngelewatin bahkan untuk urusan ngambil sertifikasi aja itu kamu punya keinginan kayak aku mau nyelamatin diri aku dulu sebelum aku bisa nyelamatin orang lain. Itu kan pada dasarnya adalah itu sesuatu yang sangat basic dan sebetulnya mulia loh. Menolong diri sendiri sebelum akhirnya menolong orang lain. Kalau buat Kirana ya, udah melewati banyak perjalanan selama beberapa tahun gini, akhirnya gimana sih mimpi kamu itu akhirnya bisa jadi kekuatan kamu yang akhirnya bikin kamu tetap menjalani hidup dengan sangat bahagia dan sangat senang kalau dari ceritanya Kirana? Aku memulai mempraktekkan kekuatan mimpi dan cita-cita itu baru beberapa tahun belakangan ini, jujur aja. Seperti yang tadi udah aku cerita berulang-ulang kali, sebelumnya aku nggak punya mimpi, tapi hanya menjalani hidup dari hari ke hari dengan value-value yang menurut aku salah ketika waktu aku masih muda. Value-nya masih terlalu kurang oke lah ya. Nah, akhirnya di 2 tahun belakangan ini aku mencoba mempraktekkan The Secret, terus meditasi, terus baca buku lebih banyak lagi, dan aku melihat law of attraction itu benar adanya. Lalu aku put in my New Year resolution, yang kata orang tuh paling seminggu pertama udah hilang. Tapi saat itu ternyata kejadian benar di aku. Di 2018 ya pertama aku put New Year resolution itu. Aku bilang aku akan punya net worth $500 juta saat itu ya. Entah gimana caranya, start bisnis apapun segala macam. Dan itu kejadian di 2018 akhir. Aku melihat, oh bisa toh. Aku ternyata di-drive oleh mindset aku sendiri gitu. Bukan karena ngeliat orang. 2019 aku put lagi New Year's resolution. 2020 lagi. 2021 karena kena pandemi agak shifted sedikit. Oke. Aku lebih pengen cari tahun ini mimpiku tahun ini lebih menemukan diri aku dan mencari kedamaian di diri aku. Jadi setelah 3 kali pengalaman ketika kamu punya resolusi, kamu punya law of attraction yang bagus dengan fondasi yang bagus dan ternyata kejadian, itu membuat aku semakin bersemangat untuk punya mimpi, tapi aku nggak terlalu mimpinya cuma satu gitu loh. Mimpi aku banyak sekali. Mimpi aku lebih senang bilangnya goals. Dan enaknya setnya tuh setiap tahun karena lebih masuk akal, lebih bisa diwujudkan daripada mimpi yang kayak terlalu ngawang-ngawang gitu. Jadi kayak tahun ini aku cuma pengen company-ku lebih naik, value-nya naik. Misalnya aku pengen tabunganku cair segini, liquidnya segini, bla bla bla. Dan itu tanpa aku sadari itu keluar aja di setiap pergerakan aku, di setiap aku mengambil keputusan itu berdasarkan goal yang udah tertanam sekali di sini. Oke. Gitu. Kalau menurut Kirana, pentingnya support system buat perempuan itu apa? Menurut aku sangat penting.
walaupun aku sangat bisa mengandalkan diri aku sendiri. Aku orangnya cukup pede dengan berdialog dengan diri aku sendiri. Tetapi even orang yang paling lone wolf banget sekalipun, itu ada saat-saat dimana dia merasa down. Dan dimana dia butuh orang lain untuk tempat dia bercerita. Nah, kalau menurut aku butuh safe space, dimana pendengarnya itu tidak membatasi hanya perempuan atau juga bisa laki-laki, tapi siapapun yang mempunyai mindset feminis. Jadi feminis kan tahu ya, bukan necessarily melambai atau gimana, tapi punya mindset feminis. Feminis itu bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang open minded, kesetaraan, keadilan, mau mendengar. Kayak aku misalnya curhat, aku nggak butuh kamu kasih solusi gitu misalnya. Dan yang bisa ngasih decision juga cuma aku gitu kan. At the end of the day aku yang akan ngasih decision. Tapi aku butuh ngomong nih, didengerin, nggak usah dijudge, nggak usah dikasih saran, nggak usah dikasih solusi, nggak usah dicariin pertolongan, dengerin aja. Gitu. Dan menurut aku itu akan sangat berguna support system itu time by time. Siapanya itu balik ke diri masing-masing. Bisa jadi anak yang sudah besar, yang sudah dewasa, atau orang tua, atau sahabat. Kalau aku punya sahabat 2 dan mereka udah seperti kakak aku, perempuan-perempuan, atau mungkin grup WhatsApp yang kamu bisa percaya, tapi ya harus siap juga sih kalau misalnya itu menjadi bumerang juga. Intinya kamu dan diri kamu sendiri yang bisa menjaga kamu. Jangan pernah mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kamu. Zero dependency. Kakak Kirana, terima kasih banyak buat hari ini. Ini ngobrolnya seru banget dan setiap kali ada hal yang cocok tuh aku kayak langsung jadi kayak saling aha moment. Ya, aha moment. Jadi saling melengkapi banget. Thank you. Terima kasih banget buat Terima waktunya. kasih. Kawan Puan, dari obrolan bersama Kirana Larasati hari ini, sebetulnya ada beberapa hal yang kita bisa ambil. Tapi poin yang paling penting adalah bahwa untuk mewujudkan mimpi kita harus berani. Kita harus ambil kendali atas hidup kita sendiri karena kita adalah pemilik hidup kita sendiri. Kata kuncinya adalah zero dependency. Terima kasih banyak kawan Puan sudah menyaksikan podcast Cerita Para Puan kali ini. Jika kawan Puan ingin melihat lebih banyak lagi kisah-kisah tentang perempuan hebat, bisa melihat di parapuan.co dan pastikan juga untuk mengecek Instagram kami di @cerita_parapuan.